Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 Darat Kurir akan mempresentasikan tugas analisis regresi non-parametrik bab 4 dan bab 5 yang berisi hasil dan pembahasan serta kesimpulan dan saran. Judul yang kami ambil adalah prediksi harga minyak mentah WTI atau West Texas Intermediate di tengah pandemi COVID-19 dengan pendekatan estimator Darat Kurir. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami. Yang pertama, Riza Sulistiana dengan NIM 005. Yang kedua, Ilma Amira Rahmayanti dengan NIM 014. Dan Dia Puspita Ningrum dengan NIM 058. Untuk menganalisis pendekatan dengan estimator Darat Kurir, yang pertama kita lakukan adalah mengupload datanya dulu. Karena data kita mingguan, maka plot ini setiap minggu dengan datanya kami bagi menjadi dua, yaitu data in sample dan juga data out sample. Data in sample dari 9 November 2015 sampai dengan 27 Juli 2020 dan data out sample-nya 3 Agustus 2020 sampai dengan 9 November 2020. Dari plot ini didapatkan bahwa plotnya menunjukkan pola yang sangat fluktuatif, di mana pembukaan yang paling minimal terjadi pada tanggal 27 April 2020 yang disebabkan adanya COVID-19, sehingga perekonomian merosot, permintaan minyak mentah menurun dan menyebabkan harga minyak mentah ikut turun. Kemudian selanjutnya pembukaan paling maksimal pada tanggal 8 Oktober 2018 disebabkan adanya sanksi ekonomi yang diterapkan Amerika Serikat terhadap negara pengimpor minyak dari Iran. Sanksi tersebut menyebabkan negara lain membeli minyak selain ke negara pemasok yaitu Iran, sehingga permintaan naik dan harga minyak mentah ikut naik. Setelah itu kita menguji dulu apakah pengamatan data tersebut saling independen. Kita mengupload residualnya dengan residual X1, kita dapatkan bahwa pola menyebar sehingga pengamatan saling independen. Kemudian kita lanjutkan dengan menentukan lambda optimum dari data in sample dengan menggunakan data CDV, DCV. Kita memasukkan lambda awalnya 31 sampai dengan lambda 50, kemudian kita plot, kemudian kita dapatkan nilai DCV yang paling minimum pada lambda ke-43, yaitu sebesar 3,476572. Sehingga jumlah koefisien Fourier yang paling optimal adalah 43. Setelah mendapatkan lambda optimal, kita estimasi data 0, AC, dan BC dari data in sample. Kita dapatkan koefisien AC-nya dari 1 sampai 43 seperti yang terlihat. Kemudian koefisien BC-nya dari 1 sampai 43 seperti yang sudah dilihat di layar. Kemudian kita dapatkan beta 0 toppingnya sama dengan 51,66806. Dari beta 0, AC dan BC, kemudian kita membuat model estimasi Darat Fourier dengan model bentukannya yaitu M topi TR sama dengan beta 0-nya tadi 51,66806, kemudian ditambah sigma D sama dengan 1 sampai dengan lambda AC cos 2 PJ R-1 per N ditambah BJ sin 2 PJ R-1 per N. Kita dapatkan modelnya seperti yang dilihat pada layar dengan TR-nya sama dengan R-1 per N dan R-nya waktu pada data in sample. Kemudian selanjutnya kita melakukan prediksi untuk data in sample dari tanggal 9 November sampai dengan 27 Juli. Kemudian kita plot dan dari prediksi tersebut pada data in sample menghasilkan nilai koefisien determinasi atau R kuadrat sebesar 98,8811% dan MSE sebesar 1,458805 dan MAPE sebesar 2,052264. Untuk MAPE di data in sample ini karena kurang dari 10% termasuk dalam prediksi dengan keakuratan yang tinggi. Kemudian selanjutnya prediksi untuk data out sample.
dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 9 November. Kita plot dan kemudian kita dapatkan MSE yang dihasilkan sebesar 25,6482 dan MAPE-nya sebesar 10,77255%. Karena MAPE-nya ini tergolong pada MAPE 10-20%, maka prediksinya termasuk pada yang bagus, prediksi yang bagus. Kemudian dari keseluruhan MAPE dari prediksi data in sample dan out sample-nya adalah 2,55151 karena kurang dari 10% termasuk dalam prediksi dengan keakuratan yang tinggi. Selanjutnya kita melakukan prediksi untuk data pada tanggal 16 November 2020 sampai dengan 21 Desember 2020 kita dapatkan seperti yang sudah terlihat pada layar. Kemudian dari prediksi in sample, out sample, dan juga tanggal 16 November sampai 21 Desember, kita melakukan plot. Baik, selanjutnya, selain menggunakan estimator deret Fourier, kita menggunakan Arimax sebagai metode prediksi dengan pendekatan parametrik. Langkah pertama dalam metode Arimax adalah meregresikan harga minyak mentah WTI, yaitu data in sample-nya, terhadap variabel dummy COVID-19. Nah, yang di kiri ini menunjukkan hasil regresinya, di mana COVID-19 berpengaruh negatif terhadap harga minyak mentah WTI per Senin di bawah alfa 5%. Langkah selanjutnya adalah mengecek asumsi white noise dari residual regresi. Pengecekan ini menggunakan L-Jumbox test yang ditampilkan di tabel kanan. Dari tabel kanan ini dapat dilihat bahwa p-value kurang dari alfa 5%, sehingga residual regresi tidak memenuhi asumsi white noise. Dan langkah Arimax dilanjutkan dengan memodelkan residual menggunakan ARIMA. Next. Syarat utama dalam pemodelan ARIMA adalah datanya harus stasioner, baik dalam mean dan variance. Stasioner dalam variance ditandai dengan rounded value dari transformasi box cost yang menunjukkan nilai 1. Karena residual regresi mengandung nilai negatif, maka sebelumnya setiap nilai residual ini akan ditambah dengan nilai konstan 25. Nah, dari hasil pengujian menggunakan Minitab, rounded value-nya diketahui adalah 1. Sehingga dapat disimpulkan residual tersebut sudah stasioner dalam variance dan tidak memerlukan transformasi box cost lagi. Next. Setelah stasioner dalam variance, maka perlu dicek apakah residual regresi sudah stasioner dalam mean. Pengecekan ini menggunakan ADF test yang ditunjukkan oleh tabel kiri. Berdasarkan tabel kiri ini, p-value lebih besar dari alfa 5%, sehingga dapat disimpulkan residual regresi belum stasioner dalam mean, sehingga perlu di-differencing. Nah, untuk tabel yang ada di kanan ini adalah hasil ADF test untuk residual yang sudah di-differencing sebanyak 2 kali, di mana p-value-nya terlihat lebih kecil dari alfa 5%, dan dapat disimpulkan bahwa residual yang di-differencing 2 kali sudah stasioner dalam mean. Karena sudah stasioner dalam mean dan variance, maka kita akan menentukan model ARIMA dari residual tersebut menggunakan plot ACF dan PACF. Next. Dari plot ACF dan PACF yang ditampilkan di slide sebelumnya, dapat ditentukan banyak opsi untuk order ARIMA. Tapi order ARIMA yang memenuhi asumsi white noise residual dan signifikansi parameter hanya ARIMA 021 dan ARIMA 421. Untuk memilih model ARIMA terbaik adalah dengan melihat MSE yang paling kecil, sehingga model ARIMA terbaiknya adalah ARIMA 021. Nah, untuk residual ARIMA 021 tadi kan sudah white noise. Namun ternyata residual ARIMA ini tidak berdistribusi normal. Next. Ini bisa dilihat dari plot berikut, di mana berdasarkan uji Kolmogorov-Smirnov, p-value-nya kurang dari 5%. Namun jika ketidaknormalan ini sementara diabaikan, maka model Arimax terakhir yang dapat dibentuk adalah Arimax 021 dengan bentuk seperti berikut ini, yang ada di kotak merah di bawah ini. Next. Berdasarkan model Arimax 021 ini, maka prediksi untuk data out sample akan dihasilkan sebagai berikut seperti tabel dengan MAPE sebesar 12,31597%, sehingga Arimax 021 ini termasuk menghasilkan prediksi yang bagus. Next.
Nah, kalau ini adalah prediksi untuk tanggal 16 November 2020 sampai 21 Desember 2020 berdasarkan Arimax 021. Next. Berdasarkan kedua metode di atas, yaitu estimator deret Fourier dan Arimax, mape outsample yang terkecil adalah mape yang dihasilkan oleh estimator deret Fourier. Selain itu, Arimax sebagai pendekatan parametrik tidak memenuhi asumsi normalitas residual. Oleh karenanya, estimator deret Fourier menghasilkan hasil yang lebih baik daripada Arimax dalam memprediksi harga pembukaan setiap Senin untuk minyak mentah WTI. Next. Berdasarkan analisis data yang telah dipaparkan pada sebelumnya, diperoleh kesimpulan yang pertama, plot harga mingguan minyak mentah WTI pada 9 November 2015 sampai 9 November 2020 memiliki pola yang sangat fluktuatif dan dapat dilihat pada plot di bawah ini. Next. Yang kedua, prediksi harga minyak mentah WTI menghasilkan nilai MAPE in sample sebesar 2,0522%, sedangkan MAPE out sample-nya sebesar 10,77255% dan MAPE keseluruhan sebesar 2,551517%. Yang ketiga, berdasarkan MAPE out sample-nya, estimator deret Fourier menghasilkan prediksi yang bagus. Yang keempat, prediksi harga minyak mentah WTI untuk tanggal 16 November 2020 sampai 21 Desember 2020 adalah sebagai berikut. Next. Untuk kesimpulan yang kelima, prediksi harga minyak mentah WTI menghasilkan nilai MAPE out sample sebesar 12,31597%. Yang keenam, berdasarkan MAPE out sample-nya, Arimax 021 menghasilkan prediksi yang bagus. Yang ketujuh, prediksi harga minyak mentah WTI untuk tanggal 16 November 2020 sampai 21 Desember 2020 ditampilkan pada tabel sebagai berikut. Next. Yang kedelapan, berdasarkan nilai MAPE out sample yang diperoleh, estimator deret Fourier menghasilkan nilai MAPE yang lebih kecil daripada nilai MAPE dari Arimax. Selain itu, Arimax sebagai pendekatan parametrik tidak memenuhi asumsi normalitas residual. Oleh karena itu, estimator deret Fourier menghasilkan prediksi yang lebih baik daripada Arimax dalam memprediksi harga minyak mentah WTI. Next. Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, saran yang kami ajukan adalah diharapkan dalam setiap pengambilan keputusan untuk melakukan prediksi perlu diperhitungkan mengenai keakuratan hasil dari masing-masing metode sehingga dapat diperoleh hasil yang mendekati sempurna. Next. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.